Buruan sih, Pen. 18. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat malam semuanya. Alhamdulillah Malam, Pak. ya malam hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun lewat Zoom ya. Harusnya nggak ada masalah ya. Sekarang sudah
memang wacana untuk kuliah online itu sebenarnya udah dari lama ya. Bahkan beberapa kampus juga udah sebelum ada pandemi udah banyak yang sudah menggunakan kuliah jarak jauh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas langsung ke, saya agak cepat ya, karena mungkin biar target saya terpenuhi, yaitu membuat aplikasi dengan rancangan database yang telah kalian buat ya. Jadi target saya sih emang UAS itu kalian sudah ada studi kasus yang sudah kalian pilih, itu sudah jadi sebuah bentuk aplikasi dengan database yang kalian rencanakan atau yang kalian buat. Karena kalau cuma hanya perancangan, nggak akan ketahuan gitu loh, kesalahannya atau salahnya itu di mana. Karena sama kalau kalian buat acara gitu ya, kalian buat acara seminar atau web kumpul-kumpul gitu ya, atau acara resmi kan biasanya ada rencana waktu itu ya, apa kegiatan gitu ya. Jam 8 jam sekian, ini jam sekian. Tapi kalau cuma rencana kan kita nggak tahu itu sebenarnya berjalan dengan baik atau enggak. Karena faktanya kan sebagian besar pasti akan molor. Oh ternyata ini terlalu cepat, ini terlalu lama. Ya sama ya, sama dengan rancangan database. Kalau nggak kita implementasikan, kalau cuma rancangan gitu ya, dalam bentuk IR diagram atau dalam bentuk desain kamus data gitu, nggak akan tahu bahwa apa yang kita rancang itu kalau diimplementasikan itu ada masalah atau enggak. Dan menurut saya kemungkinan besar ada masalah ya. Pasti itu sudah biasa ya. Dari rancangan ke implementasi itu pasti ada masalah. Banyak-banyak contoh yang mungkin bisa jadi pelajaran mungkin. Bagaimana kalau kita membuat sebuah tabel user gitu ya. Tabel user, eh, terus di tabel user itu kan biasanya cuma kalian buat username password gitu ya. Diimplementasi ternyata nggak cuma username password ya, karena kalian butuh field baru, karena nanti suatu saat ketika user itu lupa password, nah itu biasanya kalian buat menu untuk forgot password. Nah, menu untuk forgot password itu biasanya kita butuh field baru, yaitu waktu, timestamp di belakangnya, yaitu kita buat link untuk reset password, dan link itu dibatasi hanya biasanya sehari ya, atau berapa kali, terus kalau sudah diklik dan dimasukkan, itu link itu nggak berlaku lagi, dan itu harus buat field lagi, yaitu linknya itu aktif atau enggak gitu ya. Kalau sudah diklik berarti nonaktif gitu. Nah itu biasanya contohnya seperti itu ya. Contoh sederhananya seperti itu, bahwa apa yang kita rencanakan ternyata nanti ketika diimplementasikan juga bisa nambah field baru, bisa nambah tabel baru, atau bisa ngurangin tabel. Kalau ternyata dua tabel ini nggak kepake, bisa digabung. Bisa bisa saja. Oke. Sekarang kita langsung ke perancangan IR diagram. Mungkin kalian sudah pernah membahas atau mempelajarinya di mata kuliah lainnya, di mata kuliah sebelumnya, yaitu mungkin di mata kuliah basis data atau mata kuliah manajemen basis data. Saya kira ada sih mata kuliah yang sudah membahas tentang IR diagram di semester sebelumnya. Nah, kita juga di pertemuan kali ini kita ulangi lagi tentang IR diagram. Tapi kalau saya sebagai pengajarnya nanti tugasnya adalah individu, dan saya akan koreksi satu-satu ya. Apakah pembuatan IR diagramnya itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. Karena kadang saya lihat masih ada yang kurang tepat ya. Seperti contohnya ada field yang ada di tabel nama dosen, di tabel dosen ada field nama dosen, ternyata di tabel mata kuliah juga ada nama dosen. Itu karena saya temui di mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek ya, harusnya nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ada nama field yang sama kecuali primary key dan foreign key. Pengertiannya apa? IRD singkatannya
Ada yang disebut IRD, Entity Relationship Diagram, ada yang Entity Diagram, Entity Relationship ya, DER ya. Itu sama saja. IRD merupakan abstrak dan konseptual representasi data. Entity Relationship adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis model data semantik sistem. Diagram untuk menggambarkan model entity relation ini disebut IR diagram atau R diagram atau IRD. Nggak kelihatan. Nggak bisa dikecilin. Nah, untuk sebenarnya nggak ada aplikasi khusus untuk pembuatan IRD ya. Kalian boleh menggunakan aplikasi yang penting bentuknya atau aturannya itu sesuai deh. Kalian bisa menggunakan Word, kalau mau bisa menggunakan Visio, bisa menggunakan aplikasi online gitu. Misalnya IRD online itu juga banyak. Yang penting aturannya sesuai dengan ini standar. Di dalam IRD kita mengenal notasi-notasi simbolik. Notasi-notasi simbolik yang digunakan dalam entity relationship diagram adalah sebagai berikut. Ada entity atau entitas. Sama seperti kalau kita belajar pemrograman berorientasi objek, itu biasanya ada entitas atau kelas ya. Itu biasanya direpresentasikan kalau dalam kalau dalam database direpresentasikan dalam bentuk tabel, kalau dalam program object oriented direpresentasikan dalam bentuk kelas. Adalah objek di dalam dunia nyata berupa objek fisik, rumah, objek konsep, pekerjaan, dan lain-lain. Dan itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk tabel. Tabel rumah, tabel manusia, tabel kendaraan, tabel pekerjaan, dan lain-lain. Oh, ada yang bersuara ya. Saya mau kumpulan dari entity yang sendiri dinamakan entity set. Oke, kita lanjutkan. Saya agak cepat aja ya. Nah, atribut selain entitas, setiap entitas mengenal namanya atribut yang mengikuti. Sama kalau dalam object oriented programming, biasanya kelas manusia, turunannya nama manusianya, atau kelas kucing, kelas hewan gitu ya. Atributnya apa? Kalau kucing bersuara meong, terus kakinya 4 dan lain-lain. Itu kalau dalam object oriented programming. Kalau dalam database, atribut adalah ya atribut yang mengikuti dari entitas itu. Misalnya pegawai memiliki atribut NIK, atau mahasiswa memiliki atribut NIM, umur, alamat, dan lain-lain. Jadi diingat-ingat istilah yang akan sering kita pakai, ada entitas, ada atribut. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini ada gambar ya. Entitinya adalah mahasiswa, atributnya nomor KTP bisa, NIM bisa, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, foto, dan lain-lain. Kalau dalam pembuatan tabel atau pembuatan database, kalian juga harus memperhatikan tipe datanya. Sama seperti kalau membuat program kan, atribut ini mungkin variabelnya atau ya variabelnya, terus kita juga harus memberikan tipe datanya, apakah integer, apakah teks, atau varchar, atau time, atau ke enumerasi, atau boolean, dan lain-lain. Karena di MySQL juga mengenal tipe data. Tapi dalam IRD kita nggak menampilkan tipe data, hanya menampilkan entitas sama atribut. Kalau tipe data nanti ketika sudah kita implementasikan di dalam sebuah tabel. Tapi kalau dalam pembuatan CDM-PDM itu nanti sudah menentukan tipe datanya, karena CDM-PDM itu bisa langsung nanti diekspor dalam bentuk file SQL. Nah, ini aturan notasi dalam IRD atau standar notasi dalam IRD ya. Kalian bisa buat IR diagram itu dengan berbagai macam tool. Yang penting aturannya itu sama gitu ya. Maksudnya bentuk notasinya itu sama ya, sesuai aturan. Yang pertama entitas itu persegi panjang. Relasi itu hubungan antara entitas ya. Terus yang lingkaran itu adalah atributnya, atribut yang mengikuti entitas tersebut. Garis itu untuk penghubung antar notasi tersebut ya. Contoh IR diagram. Nah, ini contoh IR diagram yang
mungkin sederhana dan paling banyak dipakai sebagai contoh. Tapi di sini belum muncul kardinalitas ya. Kardinalitas nanti akan kita bahas setelah ini. Tugasnya di mata kuliah, saya kira semua mahasiswa perancangan database itu mengikuti praktikum perancangan database. Ternyata ada beberapa orang yang hanya ikut perancangan database tapi tidak ikut mata kuliah praktikum perancangan database. Masalahnya di mata kuliah ini kan karena saya ngajar di 2 kelas yang sama ya, masih 19B1, praktikum dan perancangan. Ya saya buat terhubung ya mata kuliah ini. Maksudnya praktikum itu, perancangan itu untuk teori dalam perancangan dan praktikumnya ya namanya praktikum ya praktek ya. Jadi di sini nanti di mata kuliah ini tidak ada tugas. Tugasnya saya taruh di praktikum perancangan perangkat lunak, yaitu pembuatan IR diagram dan membuat tabel. Dan perlu diingat, studi kasus yang sudah kalian ambil di tugas 1, itu nggak boleh berubah ya. Kalau kalian berubah harus mulai lagi dari tugas 1 lagi. Karena ini saling berkaitan. Karena tugas 1 kemarin kita buat normalisasi dari struk yang kita pakai, atau tadi saya sudah ngasih contoh tampilan data yang kita pakai. Normalisasi 1 NF, 2 NF, 3 NF. Habis itu di tugas kedua, yaitu membuat IRD dari normalisasi studi kasus tugas pertama. Jadi sini ada contoh IR diagram, ada member, pegawai, DVD. Kalau diperhatikan di sini ada berapa entitas? Ada yang bisa jawab ada berapa entitas? 3, Pak. 3 ya. Ada member, pegawai, CD, DVD. Kalau dilihat dari datanya ini adalah 4. kok 4? Transaksi itu adalah, kalau tadi kita balik ke tabel sebelumnya. Nah, relasi ya. Kalau entitas itu yang simbolnya persegi panjang, yaitu member, pegawai, DVD. Ini aplikasi persewaan DVD ya. Terus sekarang udah nggak ada ya. Ini mungkin contoh puluhan tahun yang lalu ya masih ada persewaan CD, DVD. Waktu saya kuliah dulu mungkin masih belum ada internet. Internetnya masih lama. Internetnya itu dulu mentok di 16 kbps ya. Dulu ketika saya kuliah. Di sini ada member, pegawai, CD, DVD. Member melakukan transaksi. Pegawai juga melakukan transaksi, DVD melakukan transaksi. Member atributnya adalah, seharusnya di relasi ini nggak perlu ada atribut. Atribut di relasi nanti muncul setelah IRD. Kalau di IRD harusnya nggak perlu atribut. Jadi di situ ada member, atributnya adalah nomor member, nama, alamat, pegawai, nama, nomor pegawai, CD, DVD adalah kode film, judul, dan jenis film. Ini contoh IRD. Harusnya nggak ada masalah ya. Harusnya udah ada gambaran dari tugas 1 normalisasi yang sudah mungkin yang sudah buat ya. Saya lihat baru nggak banyak yang mengumpulkan, mungkin 15-an orang yang baru. Pak, boleh tanya Pak? Iya silakan. Itu transaksi kenapa segitiga ya Pak? Oh itu. Ini transaksi di sini harusnya adalah sebuah relasi ya. Relasi itu nggak punya atribut. Kalau dia punya atribut di sini berarti dia menjadi sebuah entitas. Nanti kita akan bahas harusnya 4 dong. Ya karena ini simbolnya adalah simbol relasi, dia menjadi relasi itu bisa menjadi tabel sendiri. Nanti akan setelah PowerPoint selanjutnya kita akan bahas hubungan antar entitas ya. Jadi ada istilahnya one to many, many to many, many to one gitu ya. Nah ketika many to many, relasi ini menjadi sebuah tabel tersendiri. Berarti kan harusnya kalau simbol itu kan Pak ada loopingnya ya, kalau yes lanjut, kalau no balik gitu ya. Oh itu kalau segitiga ini. Kalau dalam flowchart ya, kalau dalam IRD di sini adalah bukan simbol for atau if ya. Ini hanya simbol hubungan antar entitas saja, nggak ke program ya, karena ini di tabel bukan di program. Saya lanjutkan dulu biar nanti ada mungkin agak lebih paham.
Jadi ERD juga ada 2 versi. Sama saja sih sebenarnya. Cuma perbedaan di istilah dan simbol. Ada versi Chen, pada dasarnya versi Chen sama seperti gambar komplement yang telah disebutkan. Relation digambarkan dengan diamond, kotak mengganti entity, oval menggambarkan atribut. Jenis relationship pada garis dengan menambahkan tulisan yang menggambarkan connectivity-nya, MN, dan cardinalities-nya. Oh, nggak kelihatan. 0 atau 3. Nah, ini ERD versi Chen itu hubungan antar entitas itu ada 3. Jadi perbedaan antara versi Chen dan versi Martin, kalau kalian menggunakan si base power designer nanti ada settingannya. Mau pakai versi Chen atau versi Martin ya. Di power designer. Nah, perbedaannya hanya di hubungan antara entity ya. Kebanyakan sih pakai versi Chen ya. Kalau versi Martin itu ada 5. Kalau versi Chen itu cuma ada 3 ya. One to many to many. Apa maksudnya one to many, dan many to many? Ada yang masih bisa jawab? Masih ingat mungkin di penjelasan sebelumnya? Mata kuliah sebelumnya? Nggak ada yang mau jawab ya? Ya udah, saya lanjutkan kalau gitu. Kita bahas satu-satu aja. One to one. Saya mau nanya dong Pak. Ya, silakan. Kan kalau misalkan RD itu kan dia untuk menunjukkan relasi-relasi antara misalkan admin ke suppliernya. Nah kalau misalkan kita membuat kayak RD itu seperti freelancer itu apakah sama yang sebelumnya Pak? Slide sebelumnya Maksudnya? panjang seperti itu atau? Maksudnya? Ya lebih banyak ke, nah kayak yang ini. Kan ya. Kalau misalkan ini kan secara ini kan dia member, berarti dia cuma punya satu relasi doang gitu ya Pak. Jadi member, nah kesemuanya ini udah dapat transaksinya. Nah kalau misalkan kita ke kayak freelancer itu, contoh ERD-nya bisa sama seperti ini atau lebih rumit ya Pak? Relasi bisa satu-satu ya. Jadi member relasi bisa dibuat satu entitas berelasi dengan entitas lainnya. Karena kan relasinya cuma satu. Bisa juga dibuat member berelasi ke pegawai, ada relasi lagi. Pegawai berelasi ke DVD, ada relasi lagi. Nanti member ke DVD juga kalau ada relasi dibuat relasi. Bisa juga dibuat seperti itu. Berarti itu ya Pak, lebih ke arah one to many ya Pak? Iya. Yeah. Tergantung studi kasusnya ya. Kondisinya ya. Kita bahas dulu perbedaannya dulu ya biar nanti bisa tahu sebenarnya itu one to many atau one to one. Kadang agak tricky ya, agak bingung kadang juga membedakan one to one sama one to many atau many to many itu juga masih bingung. Masih kan ada di atas. Habisin bet. Contoh gambar simbol IRD dalam versi Chen sama sebenarnya. Karyawan itu entitas, bekerja itu relasi, di karyawan itu atribut, terus kardinalitasnya. Nah ini istilah yang mungkin akan sering dipakai ya, kardinalitas itu hubungan antar entitasnya. Biasanya ditulis 1 sama dengan 1 atau one to one, 1 to n itu one to many. N itu kan biasanya banyak ya. Dan many to many itu bukan n to n ya, tapi n to m. Oke. Contoh 1. Gambar di atas menunjukkan bahwa satu rekod pada entitas A hanya berhubungan satu rekod pada entitas B. Itu disebut one to one. Nah, buat IRD-nya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi satu entitas berhubung ke satu entitas. Ketika satu rekod dalam di tabel A atau entitas A hanya berhubungan dengan satu rekod di entitas B, itu berarti one to one. Sebenarnya agak jarang one to one, susah ya. Contohnya apa yang cuma 1 gitu ya?
mahasiswa mata kuliah itu kan mata kuliah bisa banyak. Mahasiswa fakultas gitu ya. Fakultas cuma satu, itu bisa one-to-one. Mungkin ada yang mau ngasih contoh yang lain, relasi one-to-one. Entitas yang satu rekod berhubungan dengan satu rekod di tabel lain. Jenis kelamin kan Pak ya? Enggak. Jenis Dua ya, jenis kelamin. kelamin. Ya, jenis kelamin kan di sini cuma Dua ya. ada berhubungan satu rekod saja ya. Jenis kelamin kan bisa kalau laki-laki kan bisa di banyak rekod di tabel ya. Cuma tabel A mahasiswa, tabel B jenis kelamin. Kami kan laki-laki. Laki-laki kan bisa diambil ID user sama ID departemen bisa, Pak. bisa dipakai banyak mahasiswa ya. Yang satu-satu itu ya tadi mata kuliah banyak ya. Kalau jenis kelamin itu sebenarnya sama seperti mata kuliah ya. Kayak matematika. Matematika nggak cuma diambil satu rekod di tabel A. Bisa diambil banyak mahasiswa. Jenis kelamin juga laki-laki perempuan bisa diambil. Yang satu sama satu, berhubungannya satu-satu. Ya gak susah. Fakultas juga bisa banyak. Apa ya? Nanti kita lanjutkan dulu. Nah, ini untuk contoh satu. Peminjaman buku sih Pak. Oh iya, peminjaman buku bisa. Kalau bukunya udah Di dipinjam, perpustakaan kan itu emang sesuai ini ya. Sesuai. Seperti ID gitu, NIM. Kan Oh iya. otomatis beda-beda. Ya bisa. Dia Buku. satuan gitu. Bukunya, kalau bukunya sudah dipinjam kan nggak bisa dipinjam ke user lain. Iya, Itu ke yang lain satu-satu. gitu. Nah, kalian sudah ada gambaran ya, satu-satu. Terus 1 to N ini Iya ada Pak. agak membedakan satu. Gambar data menunjukkan bahwa satu rekod pada entitas A berhubungan dengan lebih dari satu rekod pada entitas B. Nah, ini banyak contohnya. Kayak tadi itu yang 1 to N. Mata kuliah dan lain-lainnya, 1 to N. Terus many to many, gambar data menunjukkan bahwa lebih dari satu rekod pada entitas B berhubungan terhadap lebih dari satu rekod pada entitas B. Nah, ketika many to many ini, relasi di tengah ini akan menjadi tabel baru. Nah, itu yang membedakan one to one, one to many, sama many to many. Ketika sebuah relasi itu many to many, A dan B itu many to many, primary key dan primary key A dan primary key B itu menjadi foreign key di tabel di tengah. Nah, di tengah itu akan muncul tabel baru. Kalau kalian menggunakan CBase Power Designer itu dia otomatis, makanya disebut CDM PDM. Kalau CDM itu kita tentukan dulu relasinya, PDM itu mengenerate relasi tadi, kalau dia many to many itu dia membuat tabel baru di tengah. Kalau one to many atau one to one, dia nggak membuat tabel baru di tengah. Nah, itu aturan seperti itu. Kalau kalian belajar framework PHP ya, entah itu Laravel atau CI, itu yang diperhatikan juga masalah many to many. Nanti akan beda ketika migrate database. Nah, sebenarnya kita fokusnya ke many to many atau bukan gitu ya. Kalau many to many kita harus buat tabel baru di tengah. Itu saja. Selanjutnya IRD versi Martin. IRD versi Martin itu ya hampir mirip, tapi simbolnya hubungan itu dengan entitas atribut seperti ini ya. Kotak. Lebih kalau kalian lihat di PHP MyAdmin itu kan ada diagram gitu ya. Itu sebenarnya versi Martin sebenarnya. Kalau entitasnya ini, atributnya di bawahnya. Kalau tadi kan versi Chen, entitas dalam bentuk persegi panjang, atribut itu oval di samping-sampingnya ya. Ini versi Martin seperti ini. Boleh pakai dua-duanya. Nah, kalau versi Martin, kalau pakai aplikasi biasanya ada yang kalau versi Chen yang 1, 2 itu kita biasanya nulis manual ya, 1N, N1. Kalau versi Martin itu biasanya kalau menggunakan tool kalian sudah menyesuaikan dengan apakah itu one to many atau many to many ya, karena simbolnya beda-beda. Simbol garisnya. Kalau versi Chen tinggal garis biasa dikasih 1, N, M gitu ya. Kalau versi Martin ini ada perbedaan di ujungnya.
Kalau one itu garis 2. Kalau 0 or 1 itu 0 or 1 itu 0 atau 1 itu 01, more than 1 lebih banyak itu kalau ini many ya, banyak itu bentuknya seperti ini. Nah, ini maksudnya ini ada beberapa versi. Maksudnya kalau exactly 1 itu ya cuma 1, 0 or 1 tidak sama sekali atau cuma 1 gitu ya. Kalau segitiga seperti ini banyak. Contohnya adalah seperti ini, ada entitas A, entitas B, atributnya itu ditaruh di bawahnya. Di sini satu-satu ya, one to one. Satu rekod pada entitas H, entitas A hanya berhubungan pada satu rekod pada entitas B. Tapi kalau saya lihat lebih banyak yang versi Chen ya. Kalau kalian cari di referensi di Google, AR diagram gitu, terus klik gambar, mungkin ada yang versi Martin tapi dikit, nggak banyak. Mungkin kebanyakan versi Chen. Ya, di versi Martin, contoh one to one. Nah, ini contohnya mungkin udah jelas ya, rektor universitas, nggak mungkin rektor ngambil 2 universitas gitu ya. Satu universitas diambil satu rektor ngambil satu universitas. Jarang banget sebenarnya one to one ya. Ini dalam studi kasus apa kita membuat aplikasi yang data rektor sama data universitas. Ya mungkin aplikasi Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan Tinggi mungkin, mendata rektor dan universitas. Jadi sudah ngerti ya masalah one to one. Sangat jarang sebenarnya one to one. Yang paling penting adalah membedakan one to many atau many to many itu saja. Fokusnya sih one to many atau many to many. Dan orang juga kalau kalian buat project sendiri tanpa yang bukan sebuah project besar resmi pemerintah atau sebuah PT gitu ya. Ya jarang orang buat IRD, langsung diimplementasikan dalam bentuk. Kalau enggak cuma coret-coret saja ya. Kalau saya buat aplikasi ya coret-coret aja kotak. Oh, butuh berapa tabel ini. Enggak memikirkan one to one atau one to many. Tapi seharusnya sih memikirkan ya seharusnya untuk mempermudah diimplementasinya nanti. Dulu teman itu Selanjutnya ERD versi Martin yang kedua yaitu contoh one to many ya. Bukan. Karena versi Martin itu ada 3 versi ya. Enggak. Versi Chen tadi ada cuma 3, kalau versi Martin ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 versi. Ada 5 kardinalitas. Ini contoh yang kedua yang nggak ada di contoh versi Chen. Satu rekod pada entitas A hanya berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu rekod pada entitas B atau dapat tidak berhubungan. Nah, ini ada tambahan dapat tidak berhubungan. Itu disebut istilahnya tadi nyebutnya adalah 0 or 1. Maksudnya 1 atau 0. Kan ada 1-1, ada 1-0. Kalau di versi Chen hanya 1-1 ya, nggak mengenal 1-0. Gambarannya seperti ini. Contohnya adalah pelanggan transaksi ya. Pelanggan bisa satu pelanggan satu transaksi atau enggak sama sekali. Contoh yang ketiga, satu rekod pada entitas A pasti berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu rekod pada entitas B. Ya, ada ditanyakan? Pak, ini yang tadi, mohon maaf, tadi kan satu orang bisa satu transaksi. Iya. Satu bisa kosong. Iya. Otomatis kan ketika pelanggan udah transaksi, mau nggak mau ada transaksi satu atau lebih dong, Pak. Oh iya. Nggak mungkin 0 transaksinya. Ini kan masuknya dia udah transaksi otomatis. Maksudnya ada data, dia udah nyimpen data pelanggannya. Maksudnya data pelanggan itu nggak disimpan ketika dia melakukan transaksi gitu. Jadi mungkin studi kasusnya, karena studi kasus beda-beda ya. Mungkin di studi kasus ini bisa jadi seorang pelanggan itu nggak melakukan transaksi. Jadi dia sama kita daftar e-commerce tapi tidak melakukan transaksi ya.
Kan masuk pelanggan tapi nggak melakukan transaksi. Ini seperti itu. Jadi tidak boleh, bisa jadi nggak melakukan transaksi. Jadi dia masuk dalam tabel A tapi tidak melakukan transaksi. Makanya disebut 0 atau 1. Mungkin versi Martin itu lebih detail ya maksudnya. Dibandingkan versi Chen tadi kan dia nggak memperhatikan entah itu tidak sama sekali atau iya. Berarti mohon maaf Pak. Ya. Berarti contohnya lebih ke ini kali ya. Misalkan kita kan masuk ke aplikasi online shop nih, misalkan Shopee ya. Ya. Nah, dia itu cuman masukin keranjang doang kali gitu ya Pak ya? Apa gimana? Bukan masukin keranjang. Kalau sudah login kan sudah masuk ke tabel pelanggan, tabel user. Iya. Tapi kan dia belum melakukan transaksi, maksudnya nggak melakukan pembayaran, nggak melakukan pembelian gitu. Cuma buat akun aja. Mungkin seperti itu Oh iya maksudnya. iya iya. Iya iya. Oke, tadi sampai sini ya. Satu rekod pada entitas A pasti berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu rekod pada entitas B. Kalimatnya agak rumit ya, ini seperti kalimat di undang-undang. Satu rekod pada entitas A pasti, ini ada pastinya, berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu rekod pada entitas B. Kalau tadi kan bisa 0, kalau ini pasti satu atau lebih. Contohnya dosen mengajar ya. Ini contoh, kan kadang memang studi kasus itu nggak sesuai dengan yang kita bayangkan ya, karena studi kasusnya kan tiap kondisi beda-beda. Contoh seperti ini mungkin di sini kan disebutkan pasti berhubungan. Kalau di sini dosen mengajar, dosen pasti mengajar. Kan bisa saja dosen kebetulan nggak mau ngajar juga ada ya. Dia tetap terdata sebagai dosen tapi tidak mendapat jam ngajar kemungkinan karena minta cuti atau dan lain-lain. Ya ini hanya contoh saja sih. Contohnya dosen pasti dapat jam mengajar. Satu atau lebih. Di versi Martin simbolnya seperti ini. Satu atau lebih banyak. Contoh keempat, di versi Martin adalah satu rekod pada entitas A berhubungan terhadap satu rekod pada entitas B atau tidak berhubungan. Nah ini hampir mirip seperti tadi. Ini simbolnya 01. Kalau tadi simbolnya 0 banyak. Satu atau lebih dari satu rekod pada entitas atau tidak dapat atau dapat tidak berhubungan. Satu atau lebih dan tidak. Kalau ini tidak berhubungan cuma satu atau tidak, 0 atau 1. Bedanya sih. Kalau tadi 0 atau banyak, ini 0 atau 1. Contohnya laki-laki menikah. Tabel nama laki-laki menikah ya, bisa 0 atau 1. Walaupun nikah juga bisa, laki-laki bisa nikah 2 kali ya. Jadi hanya contohnya nikahnya sekali gitu ya di data. Contoh kelimanya kok nggak ada ya? Kok kelewat? Harusnya ada contoh kelima, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. One or more. Ini hanya simbolnya saja ya, bukan banyaknya macam. Jadi simbolnya itu ada one, exactly one, zero or one, more than one. Bacanya seperti itu ya. Zero, one or more, one or more. Ini harus satu atau nol. Ini banyak. Ini nol atau banyak. Ini satu atau banyak. Bacanya seperti itu. Nah, tahapan membuat IRD bagaimana? Kalau kita sudah membuat, harusnya lebih mudah kalau kita sudah membuat normalisasi dari 1NF, 2NF, 3NF. Dari 3NF itu sudah tergambar ada berapa tabel dan berapa atribut yang harus kita buat. Tahapan yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Entitas ya tabel yang muncul di normalisasi 3NF. Menentukan atribut kunci dari masing himpunan atau primary key-nya. Kita tentukan masing-masing itu primary key-nya apa. Langkah ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Maksudnya adalah
Dari semua tabel itu kita cari relasinya. Mahasiswa itu berhubungan tentang tabel mahasiswa berhubungan dengan tabel apa? Tabel transaksi berhubungan dengan tabel apa? Tabel pelanggan berhubungan dengan tabel apa? Dan juga relasinya itu apakah awan tumbuhan atau belum ya? Dan beserta foreign key-nya. Yaitu foreign key-nya itu apa? Terus yang keempat baru menentukan relasi, derajat relasinya atau one to many atau many to many. Terus langkah kelima melengkapi himpunan entitas dari himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Ya mungkin dikasih penjelasan maksudnya, biar bisa dibaca. Jadi ada tabel IRD-nya, ada penjelasannya. Yang keenam gambarkan IRD dan kamus data. Ini saya belum kasih contoh kamus data. Nanti saya kasih contoh kamus data. Jadi kamus data itu seperti yang kalau kalian lihat tabel di Microsoft Excel gitu ya, dalam bentuk tabel. Untuk tahapan IRD menentukan entitas. Contohnya adalah mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan. Itu entitasnya atau tabelnya seperti ini. Ternyata ada 4 entitas. Tahapan kedua penentuan atribut. Mahasiswa ada NIM, nama, alamat. Dosen ada nomor induk pegawai, NIP, nama, alamat. Mata kuliah ada kode MK, nama MK, deskripsi. Ruang ada kode ruang, lokasi, kapasitas ruang. Nah ini yang perlu diperhatikan, nggak boleh ada field atribut yang sama ya. Kalau nanti di pembuatan Sibas Warner Designer itu nggak boleh ada atribut yang sama. Soalnya di tabel dosen ada nama dosen, terus di mahasiswa ada ya atribut nama dosen, itu nggak boleh. Nah ini penentuan relationship dan dibuat dalam bentuk metrik ya, biar mudah dibaca. Ini kayak kalau kalian baca jarak antar kota biasanya itu ya, atau tarif itu ya. Mahasiswa ke mahasiswa kosong, dosen ke mahasiswa ke dosen. Ini bacanya dari sini ya, mahasiswa ke dosen, end to one, mahasiswa ke mata kuliah, many to many, mahasiswa ke ruang kosong, mata kuliah ke mahasiswa, many to many. Boleh buat seperti ini, boleh enggak sih? Karena kadang ada yang menganggap bahwa buat seperti ini tambah rumit ya, susah dibaca. Terus kita lihat hubungannya, ruangan digunakan untuk mata kuliah. Nah, digunakan, mengajar, mengambil, membimbing, ini relasi ya. Dosen mengajar mata kuliah. Tabel utama dosen, tabel kedua mata kuliah, relasi one to many. Atribut penghubung, nomor induk pegawai. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa, tabel utamanya mahasiswa dan tabel mata kuliah. Tabel kedua mahasiswa ambil MK. Relationship many to many. Atribut penghubung NIM kode MK. Nah, ketika many to many itu atribut penghubungnya ada 2. Ketika one to one atributnya cuma 1 dari tabel pertama. Semuanya gini ya, ruang mata kuliah ini kan one to one. Atribut penghubungnya adalah primary key di tabel ruang, yaitu kode ruang. Dia menjadi foreign key di mata kuliah. Paham maksudnya ya? Pak, mau nanya dong Pak. Iya, silakan. Itu ada contoh jadinya nggak Pak? Maksudnya tabelnya. Yang ini nih, yang ruang dosen mahasiswa gitu Pak. Yang udah jadi gitu. Contoh jadi maksudnya dalam bentuk Kalau ini MySQL kan atau secara dalam bentuk teori R itu diagram? ruang mata kuliah tabelnya begini. Pengaplikasiannya ada nggak Pak? Oh, bentuk tabelnya gitu. Dalam bentuk tabelnya, ya ini. Sebenarnya. Ini tabelnya nanti ya. Jadi tabel mahasiswa isinya NIP, nama, alamat, tabel dosen isinya NIP, nomor NIP, nama dosen, alamat, tabel mata kuliah isinya kode MK, nama MK, deskripsi MK. Nah, ini kan belum ada, ini primary key yang paling atas, kan ditulis PK, ini tipe datanya integer, string, integer, string gitu ya. Nah, untuk foreign key-nya kan belum kelihatan ini. Foreign key-nya itu kelihatannya dari sini. Maksudnya gini Pak, ini kan secara teorinya nih, ini apakah nanti untuk tabel-tabel kita buat kayak yang tadi itu yang ada atribut, terus relationship, atau dia kayak yang MySQL itu loh Pak, kan di bawah ada gini kolom-kolomnya gitu, database jatuhnya gitu. Oh, itu kamus data namanya. Itu kamus data ya. Ini ketika kita belum menyentuh MySQL ya, kita
gambarkan seperti ini untuk lebih mudah nanti dalam pembuatan MySQL-nya. Sebenarnya ini menuju ke ER Berarti diagram. nggak perlu dibuat ininya kan ya, apa namanya? Kalau kayak tadi apa namanya? Yang kayak flowchart-nya itu loh, Pak. Nggak perlu ya Ya, perlu. untuk hubungan ini. Ya perlu. Ini ditulis dulu untuk lebih biar kelihatan ruang itu berhubungan dengan mata kuliah. Kalau dari sini kan ditulis seperti ini biar ketika kita ini kan judulnya ini kan tahapan membuat IRD. Jadi yang langkah pertama tadi mengidentifikasi, langkah kedua penentuan atribut. Jadi sebelum dari langkah menuju membuat IR diagram, langkahnya seperti ini. Kalau kalian mungkin, saya langkah-langkah menuju ke Jakarta kan keluar dulu ke barat, naik motor ke sini, belok kanan, belok kiri. Nah ini bagaimana membuat IR diagram? Nggak ujuk-ujuk langsung buat gambar ya. Ini ada langkah-langkahnya biar lebih mudah gitu ya. Jadi yang pertama penentuan entitas, kedua penentuan atribut, penentuan relationship. Ini kalau bisa dilakukan kalau mungkin ngerti, lebih paham ya mata kuliah ini relasinya apa saja, bisa di skip nggak apa-apa. Terus ini hubungan, tabel-tabel itu berhubungan dengan apa saja. Nah dari sini ke IR diagramnya lebih mudah. Jadi contohnya ruang digunakan mata kuliah. Jadi kita buat entitas ruang, relasinya digunakan, entitas selanjutnya adalah mata kuliah. Terus di sini adalah relationship-nya one to one, berarti kita tulis satu ke satu. Atributnya apa aja kita tampilkan. Kita ambil dari tahap sebelumnya, yaitu kalau ruang atributnya kode ruang, lokasi ruang, kapasitas ruang. Ngerti maksudnya? Pak, sebentar Pak, di sini ruang yang mana Pak? Gimana? Yang kelasnya ini? Oh ini contohnya nggak sesuai dengan tahapan sebelumnya. Ini contoh gambaran, ini beda kasus ya. Oh, beda kasus ya Pak ya? Iya, beda kasus. Ini contoh IRD yang sudah dibuat seperti ini. Maksud saya tadi kalau yang itu kita jadiin seperti ini, modelnya gimana gitu loh Pak? Oh, ya hampir mirip, tinggal diganti namanya ruang mata kuliah gitu ya. Terus disesuaikan relasinya, kalau ini end to one, apa one to one. Di sini kan sudah ada penjelasannya relationship. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kasih contoh kamus data ya. Kamus data itu adalah yang tadi, yang dibahas adalah bentuk dari MySQL itu ya, kamus data. Nah, kamus data itu sebenarnya seperti ini. Kamus data itu tampilannya mirip seperti IRD versi Martin ya. Jadi ada nama tabelnya di atas, atributnya di bawah. Ini seperti ini kan maksudnya biar lebih mudah dibaca ya. Di sini ada contohnya, ini ada tabel pasien, dokter, petugas, rawat jalan, pemberian obat. Dari sini untuk membuat database di MySQL-nya kan lebih mudah. Oh, saya harus buat tabel pasien, dokter, petugas, rawat jalan, pemberian obat. Ya hampir sama IR diagram. Cuma beda gambaran. Kalau kita lihat IR diagram, klik Google yang muncul kebanyakan versi 10. Nah, di sini kalau di sini kita bisa lihat ya, kita butuh berapa tabel nih. Nah, ternyata butuh tabel buku, publisher, member. Tapi di sini tidak ada kardinalitasnya atau hubungan antar tabel. Seperti ini yang versi Chen. Di sini ada tabel apparel size, produk kategori, produk warna, color ID warna, dan kategoris. Pak, boleh kembali ke materi yang tadi nggak Pak?
Ya, boleh. Yang itu tadi apa? Yang ada ruang dosen itu loh, Pak. Slide yang 2 sebelum terakhir. Ini Masnya. Ini Pak. Iya. Berarti kalau yang saya buat di ruang nih Pak nih ya, nanti relationship-nya tulisannya apa dong Pak? Digunakan. Relationship-nya ini Digunakan ya. Oh, digunakan, berarti kalau mengajar, dosen dia mengambil, membimbing. membimbing di situ. Iya, ya. Sudah tergambar berarti. Iya ya. Iya. Tuh, ini Relasi Pak, itu ini menentukan one to many ini karena dia banyak atau gimana saya itu? Di sini kan ada ruang mata kuliah. iya. Ruang ke mata kuliah one to one. Kan satu ruang bisa diambil oleh satu mata kuliah dalam waktu yang sama gitu. Nggak mungkin satu ruangan itu dipakai 2 mata kuliah dalam waktu yang sama. Maka jadinya one to one. Kalau dosen ke mata kuliah dari satu mata kuliah bisa banyak dosen ya Pak ya? Maksudnya dosen bisa ngajar ke banyak mata kuliah. Iya. Oh, dari dosennya, one to many. One to many itu satu dosen ngajar Banyak mata kuliah. Iya. Oh, berarti Kalau- mahasiswa banyak juga bisa ngambil mata kuliah banyak. Iya. Man to many adalah banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Kan ketika pembelajaran itu kan dosennya cuma satu, mahasiswanya ada banyak. Terus mohon maaf Pak, kayak diagramnya tadi Pak yang gambar-gambar itu sebelum ini tadi. Setelahnya atau sebelumnya? Nah, ini Pak ini. Berarti kalau semisal di sini nih di siswa kita buat ruang, berarti tergabung itu menggunakan ya Pak ya? Ya, menggunakan. Kebanyakan sih kata kerja, relasi kata kerja. Ya bisa kata kerja sih. Yang paling sering dipakai kata kerja. Kan di sini tergabung kata kerja ya, mempelajari, mengajar, menjabat. Ya. Oh, berarti kalau dari tugas yang pertama kan berarti itu dari N3-nya itu apa? 3NF-nya itu kan ada 3 tabel. Itu ya Pak ya, relasi. Tiga 3 relasi. tabel ya, berarti nanti diambil itu dan disambungin sama yang berarti ngambil dari ininya dari yang NF3-nya Pak ya. Iya, iya. Sudah mulai tergambar. Jadi Relasi Pak, cuma nanti mungkin yang agak susah nyari ininya nih, apa namanya? relasinya. Bukan relasi sama yang membernya itu loh Pak. Apa namanya itu? Entiti. Entitasnya mungkin dapat, cuman ininya nih, yang cabang-cabang itu apa sih namanya Pak? Kardinalitas. Yang ini nama, tanggal lahir itu. Oh, atribut. Atributnya agak ini nanti kalau. Atribut kan biasanya kalau sudah muncul di semuanya pelanggan di situ ada alamat kan, berarti atributnya alamat. Pelanggan pasti ID pelanggan itu pasti nama pelanggan gitu ya. Kalau transaksi Soalnya ya, saya kemarin tugasnya tiket bus Pak, jadi saya bingung. oh tiket bus. Gini. Iya, jadi saran saya cari referensi ya. Tugas apapun itu di mata kuliah apapun cari referensi karena sudah Pak pasti ada orang lain yang sudah ngerjain. Iya Pak, ada sih, makanya saya juga berani. Tinggal cari, tapi jangan dibuat mirip, tapi disesuaikan dengan tugas kalian ya. IRD tiket bus. Tapi jangan langsung diambil seperti ini, tapi disesuaikan dengan tugas kalian karena kasusnya kan beda-beda. Nggak kebaca. Iya seperti itu sih. Dari beberapa contoh di sini mungkin kalian bisa sudah mulai tergambar. Di sini ada partner, entitasnya, pembeli, tiket, teater, tiket kereta ini. Dan di sini kalau di sini versi Martin ya. Di sini ada user, pemesanan, transaksi, pemesanan itu sama saja.
Kalau versi Martin kan di sini nggak disebutkan relasinya ya. Tapi kalau kalian menggunakan versi Chen Iya, disebutkan langsung ya relasinya. Pak ya. Di sini ada user, pemesanan, melakukan pemesanan, terus pembayaran, detail bis, tiket, detail tiket, bis. Ya itu gunanya dikoreksi ya. Jadi nanti nggak usah takut salah, karena kalau salah juga nanti saya kasih revisiannya bagaimana gitu ya. Oke Pak, siap Pak. Ya, seperti itu. Nah ini penjualan tiket kereta api sih mungkin masih mirip ya. Pemesanan, pemesan melakukan admin memesan pemesanan, membuat laporan tiket, stok, oh enggak, tapi di sini nggak ada pelanggannya. Jadi disesuaikan dengan studi kasus kalian ya. Karena walaupun sama-sama tiket bis juga berbeda-beda kasusnya. Ada yang pelanggan bisa muncul di dalam entitas, ada yang kalau aplikasinya itu dalam bentuk aplikasi admin gitu ya, yang dipegang oleh hanya admin, pelanggan nggak akan muncul, entitas pelanggan nggak muncul di IR-nya, IR diagramnya. Hanya admin yang akses aplikasi. Kalau hanya admin yang akses aplikasi ya hanya entitas admin, pemesanan dan lain-lain. Itu saja. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, saya mau bertanya Pak. Iya, silakan. Mohon yang tadi ya Pak, yang ERD Chen, yang Versi contoh Chen. yang terakhir tadi. Iya. Ya, Gimana? yang di materi Pak. Iya. Apa yang mau ditanyakan? Contohnya tadi yang tadi Pak, yang contoh terakhir. Oh, yang terakhir. Ini. Bukan yang terakhir. Yang contoh ini Pak, ERD-nya. Nah, yang ini ya. Oh, Nah, ini kan ada mana? contoh IRD ini. Enggak yang udah ini Pak, yang udah ada kotak terus yang segitiga. Nah, ini Pak ini. Ini. Bukan yang berbentuk nama, bukan Pak. Yang kayak kotak terus yang oval. Yang versi Chen tapi. Iya. Yang sebelum terima kasih, Pak. Sebelum lokasi. Sebelum terima kasih. Oh, sebelum terima kasih. Karena agak delay ya ini Iya. sebenarnya. Sebelum ditutup. Oh. Iya. Nah, yaitu yang tahap 4 pembuatan ERD, Pak. Iya. Gimana? Nah, ini kan contoh Chen ya, Pak ya? Iya, versi Chen. Nah, ini kan versi Chen. Kan di sini tuh ada siswa, kelas, guru, jabatan, mata pelajaran. Nah, ini kan kalau di versi Chen itu mengajar. Itu kan kata kerja tadi, Pak ya? Iya, relasi. Nah, ini kan di versi Chen ya. Kalau misalkan versi Martinnya mengajar itu di mana Pak ya? Diletakkannya Pak ya? Oh, kalau versi Martin nggak disebutkan. Kok bisa Pak? Iya, karena versi Martin di aturannya emang nggak menyebutkan relasi, dia ya contohnya langsung seperti ini. Dalam bentuk simbol di garisnya. Ya. Tadi kan Bapak yang di internet kan ini nyontohin versi Martin juga. Iya. Itu kan yang di internet itu kan lebih banyak ke tabel ya, tabel. Iya sama. Sebenarnya kalau misalkan dibuat, iya. Gimana Pak? Ini kan sebenarnya ini kan nama tabel, terus bawahnya ini kan atributnya, cuma nggak ditulis aja. Nah iya.
hampir mirip. Nah, otomatis kan ketika yang relasinya itu di sini nggak ditulis Pak, apa gimana ya? Kok nggak ditulis relasinya gitu? Ya emang nggak ditulis relasinya. Ini hanya untuk perancangan ini ya, tabel ya. Jadi nggak sampai detail. Versi Martin nggak membuat relasinya, nggak dijelaskan ini apa. Yang penting tabel A berhubungan ke tabel B dengan kardinalitasnya itu apakah 1 to 1 atau 1 ke 0 1 ini. Berarti gini dong Pak, ketika kita melihatnya secara visual, kita kan otomatis nggak ngerti dong. Ini maksudnya ini tuh relasinya kalau misalkan gini, contohnya kan kita itu perpustakaan ya, Iya, otomatis kan misalnya kita itu kan relasinya meminjam. Nah, otomatis ketika kita lihat visual versi Martin, relasi meminjamnya nggak kelihatan dong, Pak. ya nggak kelihatan. Jadi siswa buku gitu saja. Siswa terhubung ke buku. Iya. Iya, emang seperti itu. Cuma menggambarkan hubungan antar Sebenarnya tabel. ini tuh Ya. sebenarnya itu tuh versi Martin sama versi Chen itu lebih duluan dikemukakan versi mana sih, Pak? Nah, itu saya belum pernah baca referensi tentang lebih dulu mana. Saya dulu dari belajar juga langsung 2 versi ini ya. Tapi kan paling banyak dipakai kan versi Chen. Karena ada nama relasinya itu sama hubungan antar relasinya kan lebih simpel ya, cuma 3, 1 to 1, 1 to many, many to many. Iya. Iya sih. Nah, otomatis ketika kita belajar IRD Chen, Iya. saya langsung ingat ke flowchart, Pak. Iya, Itu karena kan hampir mirip ya? ya, simbolnya mirip sama flowchart. Jadi kalian bisa menggunakan Visio untuk desainnya, Nah, iya, Microsoft Visio. Visio. Berarti perbedaannya apa ya, Pak, sama flowchart, Pak? Kalau flowchart kan menggambarkan program, alur program. Ini kan menggambarkan tabel, nggak ada programnya. Nggak ada mulai programnya, for-nya di mana, if-nya di mana, variabelnya apa gitu ya. Ini kan tabel sama entitas sama atribut. Walaupun nanti ada atribut, ada tipe datanya apa saja sama. Lebih mirip ke kalau kalian belajar pemrograman berorientasi objek, PBO gitu ya. Nanti ada mengenal UML, ya nanti ada use case. Itu lebih mirip sih. Use case itu ya seperti IRD tapi nanti diimplementasikan di program. Udah pernah belajar use case ya, UML? Belum. Belum. Saya kasih contoh. Kalau ini kan desain tabel ya, nanti jadinya kalau di dalam PHP MyAdmin nanti seperti ini ya, nggak kelihatan kecil ya. Ini kan ngambil dari tabel. Nah, program flowchart itu kan untuk program terstruktur ya. Kan ada program dibagi 2 ya, program terstruktur, ada program berorientasi objek. Kalau program terstruktur itu flowchart ya, dari atas ke bawah berjalan lancar. Tapi kalau program berstruktur, program berorientasi objek kan biasanya ada kelas-kelas, nanti dipanggil kelasnya. Nah itu untuk flowchart-nya program berorientasi objek, kita menggunakan UML, use case. Kalau kalian lihat nanti seperti flowchart, seperti R diagram. Use case seperti ini, tapi ada gambar orangnya. Nah, di sini nanti ada customer. Iya, ini udah, Pak. Udah. Ya, ini udah hampir, pernah ya. oh, bukan use case, kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menggambarkan, ini kan mirip dengan, nah ini kalau ini mirip ke IR diagram, kalau kelas diagram. Nah, seperti ini. Ini kan seperti tabel. Kalau di IR Berarti diagram lebih ke Martin, Pak ya?
Iya. Ini sebenarnya bukan versi iya mirip versi Martin, tapi ini adalah flowchart untuk program prioritasi objek. Jadi di sini ada kelas animal, ada atributnya egg dan gender, terus ada fungsinya ada is mamal sama mat. Jadi bahasa Inggris sih mungkin agak susah. Jadi ini kelas program aplikasi, nanti ada kelas ini, tipe atributnya apa, terus fungsinya apa saja. Tapi ini di mata kuliah lain ya, yang kita bahas fokus ke IR diagram seperti ini saja. Tapi ini bukan program, tapi lebih ke pembuatan tabel. Itu saja. Iya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan kita lanjutkan nanti di mata kuliah praktikum rancangan basis data di jam 8 ya. Kita istirahat dulu untuk sholat isya sama makan. Kalau ada yang mau makan dulu. Karena masih berkaitan kan. Nanti di praktikum rancangan lunak kita akan lanjutkan pembahasan IRD sama pembuatan tabel ya. Bagaimana dari tabel kita buat ke database MySQL. Dan itu tugasnya ya, tugas pertemuan, tugas 2. Seperti itu. Oke, saya tutup dulu ya untuk pertemuan mata kuliah ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ketika di mata kuliah praktikum perancangan basis data. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.